Nah, kita klik start, kita mau lihat tombolnya berfungsi atau tidak. Kalau kita klik X, dia kembali halaman depan, klik start. Oke, lalu kita klik tujuan, ya, tujuan. Oke, kita mulai untuk membuat tombolnya. Nah, kita masuk pada elemen saya untuk membantu buat tombol. Nah, ini di halaman pertama kita butuh tombol apa? Pasti tombol login atau tombol start, tombol mulai. Maka kita cari sini tombol start atau tombol mulai. Nah, ini kita bisa pakai contohnya ini tombol start. Kita letakkan di sini start. Nah, ini kan cuma di halaman depan tombol start. Tombol start ini jika diklik maka dia mengarah ke halaman menu. Maka kita buat linknya. Jadi klik pada tombol start, lalu pilih lambang rantai di sini tautan bagian atas, klik. Nah, pilih nama slide yang akan dilinkkan untuk start. Artinya ketika dia klik start, maka akan masuk ke halaman kedua menu. Lalu selesai. Nah, kalau kita lihat, kita coba tampilkan di sini. Nah, ini sudah ada tombol, perhatikan panah ya. Nah, kalau dia ke tombol start, maka dia sudah berubah menjadi bentuk jari ya, telunjuk. Artinya di sini sudah ada link pada tombol start. Jadi siswa mengklik start, maka dia masuk ke menu dari menu utama. Nah, selanjutnya kita lengkapi pada slide berikutnya ya. Slide pada menu utama kita butuh apa? Atau untuk menu belum home ya, kita keluar dulu. Nah, tombol keluar atau X. Jadi ketika diklik X, maka dia kembali ke halaman awal. Itu tujuannya. Jika kita buat tombol X di sini, atas ditempatkan. Ini artinya tombol X ini untuk dilinkkan. Ketika diklik tombol X, maka kembali ke halaman awal. Jadi ini kita tambahkan tautan ya, ini berarti tautkan ke halaman awal. Selesai. Nah, kita lihat ini tampilannya. Jika klik X, kita kembali ke halaman awal. Klik start, dia masuk ke halaman menu. Nah, sekarang kita tinggal menautkan tujuan ke halaman tujuan, materi ke halaman materi, dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama teman-teman ya, klik tombol tujuan, lalu pilih tautan. Ini ditautkan ke slide tujuan. Nah, itu selesai. Lalu materi, ini kalau materi berarti ditautkan ke materi. Oke, video juga demikian, ditautkan ke slide video. Nah, begitu seterusnya, simulasi ke simulasi, slide simulasi, lalu evaluasi ditautkan ke slide evaluasi. Nah, selesai untuk halaman menu. Maka ketika klik tujuan, masuk ke halaman tujuan. Nah, di halaman tujuan ini kita butuh tombol apa? Pasti tombol kembali ke halaman awal dan kembali ke tombol menu, ke halaman menu. Karena di sini tidak ada slide kedua dari tujuan, berarti kita tidak perlu tombol next dan back. Jadi yang kita perlu adalah tombol home ya, dan keluar. Jika kita cari home sini, kita ambil ini, kita letakkan di sudut.
Nah, ini tinggal kita linkkan. Jika mengklik home, maka dia akan kembali ke halaman menu, bukan ke halaman awal ya. Sementara kalau mengklik X, nah ini tinggal kita copy saja. Ini kan sudah ada, berarti Ctrl C, saya pastekan di sini. Nah, jadi kita sudah punya X, ya, ini sudah punya X dan sudah punya home. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini kita cek, tampilkan. Nah, kalau dia X, kembali ke start. Kalau start, klik tujuan, di ke halaman tujuan. Kalau klik home, dia kembali ke menu. Begitu seterusnya, teman-teman. Tinggal kita buat saja tombol bantuan. Nah, untuk home dan X ini tinggal kita copy saja ke semua halaman. Kita kontrol paste, karena semua halaman itu perlu kembali dan ke menu dan ke halaman utama. Jadi ini tinggal saya copy paste saja. Jadi secara langsung selain tombolnya ikut terpaste, linknya juga, perintahnya juga langsung terpaste. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke slide materi. Slide materi kita butuh apa? Berarti ini kan slide materi pertama, ada slide materi kedua, maka kita butuh tombol next. Kita cari sini tombol next. Nah, ini misalnya kita cari tombol next. Nah, tombol next ini saya ganti warna merah. Nah, jadi tombol next ini kita tautkan ke halaman materi kedua. Nah, karena dia lanjut ke materi kedua. Lalu ini kita masuk halaman materi kedua. Jadi setelah diarahkan next ke halaman materi 2, jadi kita butuh tombol back. Ya, tombol back. Oke, tombol next, lalu masuk ke materi kedua. Nah, ini karena tidak ada materi ketiga. Kalau ada materi ketiga, ini berarti tambah tombol next untuk ke materi 3. Jadi ini cukup tombol back ya, untuk kembali ke materi pertama. Nah, selanjutnya tadi kita masuk ke video. Nah, video karena dia cuma satu slide, kita butuh cuma keluar dan ke home. Nah, selanjutnya dari kembali ke menu ke simulasi, ketika diklik tombol simulasi, maka mengarah ke halaman simulasi. Kembali ke halaman simulasi. Di halaman simulasi berarti ada tombol home, kemudian tombol keluar ke halaman ya, lalu ini soal. Nah, soal ini berarti kita harus menentukan pilihan jawaban yang benar dulu agar kita linkkan ke slide benar dan slide salah. Nah, kalau dari ini jawabannya adalah A, berarti yang A ini atau armatur ini kita linkkan ke slide benar ya, slide benar, selesai. Kalau dia memilih brush, berarti kita linkkan ke slide salah. Lalu begitu juga dengan yok ini salah ya, solenoid juga salah. Maka yang benar tadi adalah armatur ya, ketika ini salah ya.
linknya ke salah. Jadi kalau kita lihat tampilannya ini, nah jadi apa nama komponen berikut ini dia. Kalau dia pilih brush, nah maka dia ke arah benar. Ini kan belum ada tombol back ke soal atau ke soal berikutnya ya. Jadi ini kita coba tambahkan. Ini kita coba kembali. Nah selanjutnya berarti kalau dia salah maka ke tombol salah. Nah misalnya dia menjawab benar, kita kembali tombol benar. Lalu kita butuh apa di sini? Next ya, next untuk soal berikutnya atau kembali ke soal sebelumnya. Jadi kalau dia benar berarti next. Maka kita tinggal copy saja tombol next yang ada di sini. Nah ini kita copy, kita letakkan sini. Jadi kalau benar dia next. Nextnya kemana? Ke soal berikutnya. Jadi kita buat linknya next. Nah ini kan karena copy dia ngambil yang link yang lama. Jadi ini next ke soal berikutnya, soal simulasi 2. Oke, next ke soal simulasi 2. Kalau dia salah, maka dia harus kembali ke soal awal. Nah, ini kita kelompokkan dulu. Ya. Kita copy tombol back yang sudah ada, kita bawa ke salah. Jadi kalau dia salah, oke. Kalau dia salah, ya, copy, lalu kita pastikan di salah. Nah kalau dia salah, kita linkkan, berarti kita harus kembali ke soal simulasi pertama, karena ini kan soal pertama ya. Jadi harus kembali ke simulasi, harus mengulang menjawab sampai dia benar baru boleh next. Nah begitu seterusnya. Untuk soal 2 juga kita harus buat kunci jawabannya dengan cara yang sama. Misalnya ini kunci jawabannya adalah jawab yang benar, maka ini kita linkkan ke jawaban benar dari soal kedua, jangan benar dari soal pertama lagi. Nah benar ini, jadi kan benar untuk soal pertama, benar untuk soal kedua, begitu seterusnya. Kalau salah, ini kalau salah dia kita linkkan ke salah pada soal kedua. Salah yang kedua. Begitu seterusnya untuk brush dan selenoid. Kita copy tombol benar atau tombol next dan back. Cuma kita atur kalau dia soal kedua selesai atau soal terakhir, nextnya kemana? Ke evaluasi. Nah, dia bisa mengerjakan evaluasi ya dari soal simulasi terakhir. Berarti dia masuk ke halaman evaluasi. Kalau dia salah berarti kembali ke soal simulasi kedua. Oke, selesai tombolnya. Lalu tombol evaluasi ini. Oke, setelah selesai ujian sini dia kembali ke home atau keluar. Nah jika teman-teman ingin menambahkan halaman di antaranya, ini coba lihat, ini tinggal diklik tambahkan halaman, maka nanti halaman di antaranya bertambah. Kalau teman-teman mau menganimasikan ini, bisa dianimasikan. Semua animasi bagaimana masuknya bisa. Jadi ini nanti akan memperindah daripada multimedia kita ya teman-teman. Silahkan berkreasi ya untuk simulasi dan untuk animasi. Setelah kita animasikan sesuai selera, lalu kita sudah punya semua tombol, ya kita akan coba. Ini bisa juga kita buat transparan ya teman-teman. Nah kalau di bentuk rumahnya saya membuat transparan objek, nah ini tinggal dipilih transparan. Nah itu tampilannya gini. Ini kalau mau dibuat efek juga bisa.
Misalnya mau teman-teman tambahkan efek, silakan ya, nanti disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Oke, kita coba lihat, tampilkan. Nah, ini untuk menampilkan saja, belum untuk kita bagikan kepada peserta didik. Nah, ini sistem factor Jarang Henry. Karena kalau kita tampilkan biasa, ini kalau kita klik pun di sembarang tempat, ini masih bisa lanjut ke berikutnya ya. Nanti kita lihat bagaimana menguncinya. Nah, kita klik start, kita mau lihat tombolnya berfungsi atau tidak. Kalau kita klik X, dia kembali halaman depan, klik start. Oke, lalu kita klik tujuan ya, tujuan. Oke, kembali ke tujuan. Kalau home, oke, balik menu berfungsi. Materi, masuk materi 1, dan next masuk ke materi 2, lalu mau back ke materi 1. oke. Ini video, nah ini videonya ini, nah, berfungsi ya. Oke, kita kembali setelah video, kembali ke menu, lalu ke simulasi, jawab komponen. Kalau dia jawabnya salah, dia harus kembali ke soal. Kalau jawabannya benar, nah dia lanjut ke soal yang berikutnya. Ini dia jawab salah, kembali ke home, tombol home. Oke, kalau dia evaluasi, masuk ke evaluasi, siswa mengerjakan ini, selesai, lalu kali. Oke, nah artinya semuanya sudah berfungsi ya teman-teman, sudah berfungsi, tombol sudah, maka langkah selanjutnya kita akan mempublikasikan atau membagikan ke siswa. Nah caranya, nah sebelum kita bagikan, kita mau tambah musik misalnya ya. Kita tambahkan musik dulu, audio. Ini musiknya komentar kita biar tidak mengganggu siswa kita. Nah seperti itu. Setelah kita tambahkan musiknya, nah setelah kita tambahkan musiknya ya, tidak terlalu besar, kita kecilkan, tidak mengganggu, lalu kita publish. Nah tadi tombolnya sudah semua, kita publish dengan cara klik bagikan ya. Nah kita jangan membagikan tautan hanya lihat ya, karena kalau kita bagikan tautan hanya lihat, ini contoh, saya salin, saya buka new tab, saya pastikan di sini, kita lihat. Nah kan kejadian seperti sama siswa seperti ini ya, tampil, tapi siswa masih bisa mengklik di sembarang tempat, atau ini navigasinya untuk berikutnya masih bisa berfungsi, jadi tidak seutuhnya berfungsi pada tombol yang sudah kita buat. Nah seperti itu, jadi kita jangan membagikan salin tautan hanya lihat, tapi pilih lainnya, lalu pilih situs web ya, pilih situs web ini teman-teman. Nah ketika di situs web ini gaya webnya ada 4. Nah kita lihat satu-satu. Kalau kita pilih gaya presentasi, lalu kita buka situs web, kita lihat bagaimana. Nah sama seperti tadi, tautan hanya lihat, jadi siswa masih bisa menekan tombol di mana saja tanpa harus pada tombol navigasi. Nah ini kalau kita bagikan dengan presentasi. Kalau kita bagikan dengan mengulir, kita coba lihat, buka. Nah ini kalau mengulir, memang tombol ini dia mengklik di mana saja, tidak mengarah ke tombol selanjutnya teman-teman. Dia harus klik tombol start baru mengarah. Namun di sampingnya ini ada
kursor ya, yang bisa dia ulir ke bawah dan seterusnya. Nah, ini juga tidak baik untuk presentasi multimedia interaktif. Nah, selanjutnya kalau kita pilih yang standar, ini sama seperti presentasi tadi ya. Jadi dia masih bisa diklik atau diulir. Nah, sama. Dia masih bisa walaupun diklik tidak bisa, tapi dia masih bisa terulir ke bawah. Jadi sebaiknya ketika kita bagikan sama siswa, itu kita pilih situs web yang navigasi klasik. Saya ulangi, situs web yang navigasi klasik. Jadi kalau kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini ya, dia tidak ada ulir ke bawah. Ini habis satu halaman ya, tapi dia berfungsi tombol navigasi yang sudah kita buat. Nah, video. Jadi sebaiknya yang kita bagikan ke siswa adalah navigasi klasik ya, lalu salin linknya, dan link inilah ya, di atas ini ada link inilah yang kita bagikan ke grup WhatsApp siswa atau yang lainnya, WhatsApp, media sosial, Classroom misalnya, silahkan. Sekali lagi, gaya web navigasi klasik. Jadi itu link itu yang kita bagikan ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya untuk menjadikan dia sebuah multimedia interaktif. Namun siswa tanpa harus menginstal aplikasi, dapat link langsung dia buka ke browsernya, tapi dia harus menggunakan jaringan internet. Nah, kalau teman-teman mau dia tanpa jaringan internet ya, maka diunduh saja teman-teman, diunduh menjadi Microsoft PowerPoint. Jadi klik lainnya di bawahnya, ini ke bawah terus, ini ada Microsoft PowerPoint, maka unduh menjadi Microsoft PowerPoint. Nah, kalau kita unduh jadi Microsoft PowerPoint, dia bisa dibuka secara offline. Nah, cuma ada beberapa memang fitur atau animasi yang kadang-kadang tidak terputar sempurna, kecuali kalau teman-teman pakai Microsoft PowerPoint 365. Nanti kita coba lihat. Kalau teman-teman mau mengunduh dia untuk PDF juga boleh ya. Untuk PDF, kalau unduh di PDF ini, nanti kita coba buka. Kalau unduh PDF itu dia bagaimana ya. Untuk PDF kita unduh, ini berapa bedanya ya, kita coba lihat. Nah, ini sudah selesai. Saya coba buka yang Microsoft. Nah, kebetulan saya pakai Microsoft 365 teman-teman, jadi kemungkinan besar semua animasinya berfungsi ya. Nah, ini kita coba so. Nah, ini musiknya juga berfungsi ya. Nah, ini kan kalau dia PowerPoint kita tampilkan ini semuanya dia masih bisa diklik ya, selain dari tombol. Nah, caranya mematikannya itu ada pada transisi. Di transisi ini on mouse kliknya dimatikan, maka nanti mouse kliknya ini tidak berfungsi diklik di mana-mana, tapi hanya berfungsi ketika diklik pada tombol navigasi. Nah, seperti itu. Soalnya kalau mau kita bagi ke siswa, jangan bagikan dalam bentuk PPT, tapi save as dulu ya, di save as ke PPS. Nah, PPS mana? PPS ini PowerPoint show ya, di save ke PowerPoint show.
atau ini PPSX. Save di sini supaya siswa nanti tidak bisa merubah PowerPoint kita, tapi ketika dia buka langsung membuka multimedianya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau saya simpan ini yang PPT, ini PDF, ini PowerPoint show. Nah, kita coba klik PowerPoint show. Nah, dia langsung terbuka pada poinnya seperti itu, pada show-nya ya, multimedianya. Oke, nah kalau kita buka yang PDF ini bagaimana? Kalau yang PDF dia masih bisa di scroll ke bawah, namun tombol-tombol navigasinya ini berfungsi teman-teman. Nah, tapi dia bisa di scroll ke bawah. Kalau ada jaringan yang YouTube-nya ini tidak ada link ya, jadi nggak bisa ditonton. Nah, tapi kalau untuk yang lain, yang link dia berfungsi. Seperti itu teman-teman, cara mempublikasikan media pembelajaran yang sudah kita buat dengan Canva, baik mempublikasikan secara offline maupun mempublikasikan secara online. Jadi sebaiknya memang kita publikasikan dia dengan situs web ini, jadi lebih ringan. Siswa hanya dapat link ya, dapat link di navigasi klasik. Jadi link ini yang kita kopikan, kita kasih ke siswa tanpa siswa harus menginstal lagi aplikasi lain untuk membukanya, cukup dengan browsernya. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.